Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Putri-Putri Khilafat, Daughter of Khilafat, dialog untuk memperingati Khalif Khilafat. Kita akan membahas apa artinya memiliki seorang khalifah sebagai ayah rohani dan bagaimana sistem yang penuh berkah ini membentuk identitas kita sebagai lajnah di dalam jemaat ini. Ada 3 narasumber yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Kita akan memulai dengan Sadar Nasional Lajnah Ima'illah Kanada, Ibu Nadia Mahmud Sahibah dan Raihana Bajwa Sahibah. Jadi, untuk memulai percakapan kita di sini, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah ketika kita mengatakan bahwa kita diperkuat melalui khilafat, apa maksudnya? Jika kita kembali ke masa Rasulullah SAW, kita diberdayakan melalui ajaran-ajaran yang beliau bawa. Oleh karena itu, menurut saya, khilafat bagi kita semua sebagai para wanita Ahmadi adalah sebagai perisai yang melindungi kita dari dunia. Pada masa awal Islam, perempuan sama sekali tidak memiliki hak, tidak memiliki status. Mereka diperlakukan lebih buruk dari hewan. Namun dengan datangnya Islam dan ajaran Rasulullah SAW, perempuan meningkat dalam status dan kedudukannya. Beliau memulihkan hak-hak yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan saya rasa melalui khilafatlah, hak-hak tersebut terus menjadi bagian hingga saat ini, terlepas dari bagaimana perempuan dipandang di dunia. Jika kita melihat khilafat Ahmadiyah, itulah tepatnya yang telah terjadi sejak awal tentang pemberdayaan perempuan dalam jemaat. Sejak masa Hazrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu ta'ala anhu, ada kelas-kelas Darsul Quran yang diadakan secara terpisah khusus untuk para wanita. Kemudian pada akhirnya dengan pembentukan Lajnah Ima'illah oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, mohon dijelaskan bagaimana kita diberdayakan melalui lembaga Lajnah Ima'illah. Alhamdulillah, Lajnah Ima'illah, Anda mengetahui beberapa tahun lalu kita baru saja merayakan tahun Jubili, yakni 100 tahun perayaan. Jadi, organisasi ini telah ada selama lebih dari 100 tahun dan ruang lingkupnya semakin berkembang. Ini merupakan keberkatan dari visi dan kebijaksanaan khilafat. Jadi, visi dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau miliki untuk Lajnah Ima'illah adalah lembaga ini akan menyediakan ruang bagi para perempuan untuk tumbuh, untuk mencapai potensi mereka, baik dalam hal dunia maupun dalam perjalanan rohani mereka. Jika kita melihat berbagai departemen, ada taklim, pendidikan, tarbiyat, umur tulaba, semuanya diarahkan untuk memperkuat persaudaraan kita, tekad kita, keberanian kita, dan menunjukkan kepada kita bahwa kita pun memiliki peran yang harus dijalankan dalam kehidupan ini, di dunia ini. Dan ini adalah peran yang sangat penting. Huzur Anwar, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, telah menyebutkan dalam sabda dan pidato beliau bahwa para perempuan adalah pembangun bangsa. Dan inilah yang lebih bisa dikatakan tentang pemberdayaan perempuan, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat penting, yaitu membesarkan anak keturunan kita dengan cara yang dapat menjadikan mereka pemimpin di masa depan, dan agar masyarakat masa depan kita menjadi kuat dan damai, serta berkembang. Pada dasarnya, apa yang diajarkan oleh khilafat kepada kita adalah bahwa perempuan hari ini memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan, dan ini sangat memberdayakan ketika kita benar-benar memahaminya. Dan Anda tahu, saya pikir Anda juga menyentuh poin yang sangat penting berkenaan dengan rohani. Anda mengetahui ada suatu nizam, sistem yang dibangun untuk membantu kita mencapai ketinggian rohani. Jadi, Lajnah Ima'illah seperti yang Anda sampaikan adalah suatu ruang yang sangat sakral bagi para perempuan, dan dalam organisasi badan jemaat ini, perempuan mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang keyakinan mereka, dan saya pikir kedua hal tersebut berjalan beriringan untuk membantu mendorong kita dalam perjalanan kerohanian kita. Anda tahu di Lajnah pun kita ada kelas-kelas Lajnah, kita ada pertemuan bulanan, kita ada ijtima di mana para wanita, anak-anak perempuan mereka belajar berkenaan dengan kerohanian.
dan belajar keterampilan untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu, organisasi lain mana yang mendorong perempuan, dan Anda mengetahui untuk mencapai potensi mereka dengan cara seperti itu dan memberi mereka keterampilan seperti ini, organisasi lain mana yang memberikan kemampuan kepemimpinan kepada perempuan? Kita di sini di Kanada, kita ada banyak majelis di seluruh negeri dan begitu banyak pengurus yang bekerja di berbagai departemen. Lajnah Imailah memberi kita kesempatan untuk ini. Jadi itulah tepatnya visi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendirikan Lajnah Imailah untuk membantu perempuan mencapai ketinggian kerohanian, untuk membantu mereka menjadi individu yang lebih baik lagi, untuk membantu mereka dalam peran mereka sebagai istri, untuk membantu mereka dalam peran mereka sebagai ibu. Anda memiliki 3 anak. Berkenaan dengan cara Anda untuk membesarkan anak-anak Anda, sekarang ketika kita berbicara tentang membesarkan anak-anak kita dan ketika berbicara tentang tinggal di rumah dan memprioritaskan rumah kita, dan juga pengasuhan anak, apa pendapat Anda? Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Sadar tentang potensi perempuan dan pemberdayaan perempuan oleh jemaat kita, demikian pula, saya percaya sebagai seorang istri dan juga perempuan, kita tidak membatasi potensi ini. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Ya, benar sekali. Anda tahu, masyarakat memandang peran ini sebagai sesuatu yang sangat pasif, seolah-olah Anda kehilangan kendali dengan menjadi seorang ibu rumah tangga. Bimbingan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan masalah ini sangat jelas. Ya, saya ingat pertama kali saya benar-benar membaca nasihat beliau tentang ini, membuat saya berhenti sejenak karena beliau bersabda bahwa Anda sebagai perempuan harus menghabiskan sekitar 2 jam untuk melakukan pekerjaan rumah, yaitu memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Semuanya harus diselesaikan dalam 2 jam, dan sisa hari kita harus dihabiskan dalam pengkhidmatan kepada agama. Kemudian saya berhenti sejenak dan berkata, mengapa saya tidak mengetahui ini sebelumnya? Dari ini kita bisa mengetahui, dan ini memberikan suatu kelegaan untuk mengatakan, yaitu ada lebih banyak yang bisa saya lakukan di rumah. Anda tahu, selain hanya berada di dapur atau hanya mencuci pakaian atau hanya membersihkan pekerjaan rumah tangga, ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan di dalam hidup saya selain tugas-tugas harian ini, yaitu mengkhidmati agama. Anda mengetahui bahwa membesarkan anak-anak di zaman sekarang ini sangat mengkhawatirkan dan menggelisahkan, karena ini adalah dunia yang mengalami kemerosotan moral dengan sangat-sangat cepat. Sehingga bahkan ada orang yang mengatakan, saya tidak ingin memiliki anak, dan saya tidak ingin membawa mereka ke dunia ini. Akan tetapi dengan adanya khilafat, dengan adanya keyakinan bahwa Khalifatul Masih berdiri di belakang kita untuk membimbing kita, apa artinya ini bagi Anda? Kita semua berada di tahap yang berbeda-beda. Ada yang memiliki anak yang lebih kecil, ada yang memiliki anak yang lebih besar, tetapi kita memiliki khilafat di setiap langkah kita. Seperti yang Anda sampaikan tentang pengaruh buruk yang dihadapi anak-anak dari media sosial, kemudian adanya krisis identitas, ada tekanan dari teman sebaya, kita alhamdulillah memiliki bimbingan dari khilafat di setiap langkah kehidupan kita, bahkan sebelum masalah itu muncul. Khalifatul Masih dapat memberikan nasihat dan melihat masalah tersebut. Seperti ketika kita masih muda dan melihat media sosial, Hazrat Khalifatul Masih meminta kita untuk tidak memposting foto. Dan kita mendengarkan sabda khalifah kita, dan kita terlindungi sekarang ini. Dan Anda mengetahui di Barat, ada begitu banyak gerakan feminis yang sedang bangkit, dan mereka berbicara dengan sangat lantang untuk hak-hak perempuan, dan terkadang mudah untuk terpengaruh oleh mereka. Yang perlu dipahami adalah bahwa mereka sedang berusaha mencari hak-hak perempuan dalam sistem yang patriarki ini. Itulah mengapa mereka perlu bersuara, dan itulah mengapa mereka perlu berjuang untuk hak-hak mereka. Sedangkan Islam tidaklah patriarki. Jadi perempuan dalam Islam itu telah diberdayakan. Mereka tidak perlu meminta hak-hak mereka. Huzur telah bersabda bahwa perempuan Muslim Ahmadi tidak memerlukan seorang pun untuk memberikan hak mereka. Hak-hak kita telah diberikan Allah Ta'ala. Jadi Anda mengetahui, kita dibesarkan di Barat, kita bersekolah di sini, kita dikondisikan dengan cara itu untuk berpikir tentang ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan bahwa kita perlu memperjuangkannya. Tetapi gerakan-gerakan feminis ini sudah ada sejak lama. Mereka terus memperjuangkan hal-hal yang sama.
Sesungguhnya, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah untuk merawat masa depan, yaitu anak keturunan kita, untuk merawat rumah kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari perempuan. Adalah tanggung jawab laki-laki untuk merawat keluarganya, untuk melangkah keluar dari rumah, menghasilkan pendapatan, menghasilkan kekayaan, untuk merawat mereka yang bergantung padanya. Itu adalah dua hal yang terpisah. Dan bagi perempuan, untuk bersikeras memperjuangkan apa yang merupakan tanggung jawab laki-laki yang diberikan Tuhan, menurut saya, sampai batas tertentu, itu bertentangan dengan fitrah bawaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anda mengetahui sudah menjadi sifat kita untuk bersikap penuh kasih sayang. Oleh karena itu, mencoba melawan hal itu dan mencoba melawan peran sebagai seorang ibu, itu bertentangan dengan siapa kita sebenarnya. Ya, saya setuju. Peran perempuan tidaklah satu dimensi, melainkan multidimensi. Saya lulus dari sekolah kedokteran, saya menyelesaikan pasca sarjana di Barat, dan tetap saja saya mengambil cuti untuk sementara waktu karena anak-anak saya masih kecil, dan mereka membutuhkan saya pada saat ini dalam kehidupan mereka. Bukan berarti yang satu itu lebih baik dari yang lain, tetapi pada akhirnya saya akan kembali begitu mendapatkan waktu luang. Namun saat ini yang paling tepat adalah untuk membesarkan generasi masa depan saya dan memberikan waktu terbanyak saya kepada anak keturunan saya. Tepat sekali, ada fase-fase kehidupan di mana kita memiliki tanggung jawab yang berbeda, dan mencoba melawan hal itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sadar, adalah berpikir bahwa saya memiliki karir dan lain sebagainya, padahal Anda tahu kita memiliki fase-fase yang berbeda dalam kehidupan kita. Ya, Huzur telah membicarakan hal ini, bahwa 10 tahun pertama masa pembentukan mereka adalah yang paling penting. Inilah saatnya Anda benar-benar melakukan tarbiyat yang sungguh-sungguh dan mengajarkan mereka mana yang benar dan mana yang keliru, menghubungkan mereka dengan khilafat, meningkatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam hati mereka dan kepada Rasulullah SAW. Dan itu menjadi kokoh dalam 10 tahun pertama kehidupan mereka. Dan kemudian setelah itu, sebagai orang tua, peran Anda semacam berubah menjadi pembimbing mereka, memastikan bahwa hubungan dengan jemaat dan dengan khilafat itu tetap kuat, dan hanya memastikan bahwa apa yang telah Anda ajarkan kepada mereka dalam 10 tahun pertama itu, mulai mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, ketika mereka memasuki usia dewasa, sekarang Anda pasti memiliki lebih banyak waktu. Anda tidak akan terlibat dengan mereka 24 jam seperti yang Anda lakukan dalam 10 tahun pertama kehidupan mereka. Oleh karena itu, pada titik itu, sebagai seorang wanita, apa yang Anda lakukan? Di sini, ini merupakan bimbingan khilafat bagi para wanita yang sangat penting. Tarbiyat yang diberikan oleh Huzur kepada kita itu adalah di awal kehidupan kita. Itulah yang membantu kita melewati masa keibuan. Dan kini dalam fase berikutnya, kita memiliki pilihan. Kita sekarang bisa, saat anak-anak tidak terlalu membutuhkan kita, yaitu mengejar karir atau mungkin jika kita mau kembali ke sekolah. Jadi inilah yang dinasihati oleh Hazrat Khalifatul Masih kepada kita setiap kali Huzur menyampaikan pidato kepada lajnah. Sebagaimana kita telah banyak membicarakan tentang berbagai tahapan kehidupan, saya rasa ini adalah tahapan yang berbeda dalam hidup saya. Kita mengambil peran kepemimpinan yang berbeda selama rentang kehidupan kita. Saat ini saya telah mengambil peran kepemimpinan untuk anak-anak saya, untuk membimbing mereka menjadi seorang insan yang berguna dan seorang khadim pengkhidmat agama agar mereka dapat berhasil. तेरे कदमों में जानो दिल लुटाने हम भी आए हैं रुखे रोशन से दिल को जगमगाने हम भी आए हैं वो जिसकी मुस्कुराहट से सितारे से दमकते हैं, वो जिसकी एक झलक से दश्त खुशबू से महकते हैं, उसी एक मेहरबान से फैज़ पाने हम भी आए हैं, तेरे कदमों में जानो दिल लुटाने हम भी आए हैं.
तलबगारों में ही लिखना, दुआ तेरी निगाह तेरी को पाने हम भी आए हैं, तेरे कदमों में जानो दिल लुटाने हम भी आए हैं. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali. Kini ada narasumber yaitu Nyonya Iram Mahmud Sahibah. Assalamualaikum, jazakumullah. Anda baru-baru ini menyelesaikan gelar sarjana dalam ilmu komputer dan kini belajar di Aisyah Academy. Dan Sadr Sahibah, Anda telah menyelesaikan gelar magister dalam sastra Inggris. Alhamdulillah, kita sangat beruntung sebagai Muslim Ahmadi karena kita memiliki khilafat yang senantiasa membimbing kita dan memberdayakan kita untuk mengejar pendidikan tinggi. Dan Anda tahu bahwa huzur yang tercinta Aidullah Ta'ala bin Nasril Aziz senantiasa mengingatkan dan mendorong kita, dan khilafat memastikan jangan sampai ada hambatan bagi perempuan dalam mengajar pendidikan. Jadi Anda tahu apakah ini berarti di negara-negara miskin yang dilakukan oleh jemaat, bukankah ini berarti bahwa ini menghilangkan hambatan sosial atau budaya dan menjadi pengingat bahwa adalah kewajiban Islam untuk mengejar pendidikan tinggi? Ini adalah suatu visi dari Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah, bahwa para Ahmadi dimanapun ia berada di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, jangan sampai tersia-siakan, dan itulah visi beliau. Itulah visi khilafat untuk kemenangan Islam. Dan visi khilafat ini bukan hanya untuk anak laki-laki, melainkan untuk anak perempuan juga untuk mengejar pendidikan tinggi. Kemudian berkenaan dengan hambatan budaya atau sosial yang terkadang muncul bagi perempuan ketika mereka mengejar pendidikan tinggi, dan sebagai para perempuan Ahmadi, sebagai perempuan Muslim, kita mengamalkan pardah, dan ini berarti bahwa pardah ini pun adalah suara kita. Jadi cara kita berbicara, perilaku kita, bagaimana kita berinteraksi dengan lawan jenis. Dan terkadang orang-orang itu menafsirkan ini sebagai lebih baik perempuan tidak berinteraksi dengan laki-laki sama sekali, dan ini dapat menjadi hambatan bagi banyak orang dalam keluar ke masyarakat. Jadi bagaimana cara kita untuk memahami ini? Saya pikir adalah penting bagi kita untuk melihat apa panduan huzur mengenai hal ini. Dan saya tahu bahwa banyak orang ketika Anda berbicara kepada mereka tentang gagasan penindasan terhadap perempuan dalam hal kesopanan ini, mereka senantiasa terkejut untuk mengetahui, dan ini adalah poin yang senantiasa ditekankan huzur di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sesungguhnya pertama kali memerintahkan kepada para laki-laki, yaitu memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan, menjaga kesopanan, dan menjaga bagian pribadi mereka. Dan kemudian pada ayat berikutnya barulah perempuan itu diberikan perintah. Jadi ini itu berlaku dua arah. Bagaimana laki-laki seharusnya mendekati perempuan dan bagaimana perempuan seharusnya mendekati laki-laki dalam pergaulan sehari-hari. Jadi Al-Quran memberitahu kita bahwa perempuan jelas memiliki suara dan mereka harus menggunakannya. Dan yang indah di ajaran ini bahwa Al-Quran memberitahu kita bagaimana menggunakannya. Ada sebuah peristiwa yang tertera di dalam Al-Quran dan huzur pun menyebutkannya dalam pidato beliau. Peristiwa itu berasal dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berpergian ke Madian dan beristirahat. Ada beberapa penggembala yang sedang memberi minum ternak mereka, namun beliau memperhatikan dua orang perempuan yang berada agak menjauh dengan hewan-hewan mereka. Huzur menunjukkan bahwa Al-Quran mencatat bagaimana mereka mendekati Hazrat Musa dengan rasa malu, dengan kesopanan, dengan haya. Dan itulah yang Allah Ta'ala sukai dari mereka, dan karenanya memberikan ganjaran kepada mereka. Dan Anda tahu salah satu dari mereka pada akhirnya menjadi istri beliau karena mereka kembali dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa lelaki itu telah membantu kami memberi minum ternak kami setelah kami memintanya. Jadi itulah cara mereka mendekatinya, bukan? Jadi inilah peran khilafat di mana kita kemudian terhubung dengan Islam, terhubung dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita kembali ke Al-Quran, surah ke-33 ayat ke-60 berkenaan dengan pardah, berkenaan dengan jilbab.
kemudian hubungannya dengan para istri dan putri-putri Rasulullah SAW dan para wanita mukmin, Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah dalam menguraikan ayat ini bersabda bahwa seluruh tujuan hijab adalah agar dikenali sebagai wanita muslim di masyarakat. Ketika seorang wanita muslim keluar dengan hijabnya, ia dikenali oleh orang lain sebagai seorang muslimah, dan itu menuntut tingkat rasa hormat tertentu. Kemudian mengingat Darus Huzur ini membawa saya kembali kepada mulakat yang baru-baru ini kami lakukan di Inggris bersama Huzur di akhir tahun lalu, ketika beliau mengatakan berkenaan dengan duta-duta khilafat, kita perlu menunjukkan kepada dunia identitas kita, identitas istimewa kita sebagai wanita muslim, sebagai wanita muslim yang terdidik, bahwa kita perlu keluar dan melakukan ini, kita perlu keluar dan menjadi duta-duta khilafat. Jadi saya pikir betapa indahnya khilafat, para khalifah menyuarakan berkenaan dengan hak-hak wanita ini yang ada di dalam Al-Quran, dan juga pentingnya semua perintah-perintah ini di dalam Al-Quran, dan bagaimana kita itu melakukannya dan mengamalkannya di masyarakat. Dan ini bukanlah suatu hal yang membatasi, melainkan suatu hal yang justru memberdayakan kita. Jadi saya pikir begitu kita mengikuti semua petunjuk dari para khalifah di dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadikan itu sebagai identitas istimewa kita, maka saat itulah kita mampu berada di ruang-ruang profesional, di tempat-tempat pendidikan, di pendidikan tinggi dengan penuh keyakinan, karena kita tahu bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, dan juga para khalifah memberikan petunjuk kepada kita, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita. Jadi apa yang diajarkan oleh khilafat untuk kita adalah khilafat menghubungkan kita kembali ke akar-akar kita, menghubungkan kita kembali ke ajaran-ajaran kita. Dan kita lihat dalam masyarakat yang kini semakin memburuk, yang terus menjadikan wanita sebagai objek, sehingga wanita pun bahkan menjadi tidak aman, bahkan untuk keluar ke masyarakat dan memberikan pendapat secara bebas dan untuk memiliki keyakinan. Jadi saya pikir ini sudah sangat jelas dari percakapan yang telah kita lakukan bahwa nizam khilafat, sistem khilafat di zaman ini adalah pembela sejati bagi kaum wanita. Jika kita melihat Hazrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengadakan kelas-kelas khusus untuk wanita, beliau memberdayakan para ibu. Kemudian kita melihat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadikan permulaan lembaga ini, yaitu organisasi Lajnah Imailah ini. Dan ini merupakan langkah pertama, dan juga beliau memperkuat dan juga mengangkat wanita, mengangkat nilai dan harga diri wanita di mata mereka sendiri. Dan kita bisa memiliki organisasi, badan, kita bisa mendidik diri kita sendiri. Itulah yang saya pikir merupakan awal yang benar-benar mengubah jemaat kita, dan kemudian melompat ke masa Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah. Beliau mendorong pentingnya mendidik anak-anak kita. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, beliau mengadakan sesi tanya jawab khusus ini. Dan ketika beliau melakukan perjalanan, beliau mengadakan sesi-sesi khusus, mulakat khusus bersama para wanita, para putri-putri Ahmadi. Dan kemudian ada gerakan Waqfinau, dan kita lihat betapa banyak Waqfatinau yang telah dibimbing melalui khilafat. Dan tentu saja di zaman kita bersama Huzur Anwar Aidullah bin Siril Aziz yang senantiasa mengingatkan kita bahwa kitalah Lajnah Imailah, para wanitalah yang merupakan pembangun bangsa. Adalah penting bagi kita untuk mendengar suara khilafat, untuk memahami bimbingan yang telah diberikan oleh khilafat kepada kita, dan untuk mengamalkannya. Itulah cara kita memastikan bahwa kita itu diberdayakan. Jazakumullah Ibu Sadar, ini telah diungkapkan dengan sangat indah, dan jazakumullah juga atas percakapan yang luar biasa ini. Oleh karena itu, kita telah diingatkan bahwa khilafat bukan hanya sumber persatuan dan bimbingan, tetapi juga sarana di mana para lajnah itu diberdayakan untuk berkhidmat dengan penuh tujuan. Oleh karena itu, menjadi putri-putri khilafat adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang memanggil kita untuk memperkuat hubungan kita dengan khilafat, untuk mengkhidmati jemaat dengan ketulusan, untuk berjuang demi kemajuan rohani yang berkelanjutan. Kita berdoa semoga diskusi ini menginspirasi kita. Jazakumullah kepada para narasumber atas wawasan yang berharga, dan terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हम भी आए हैं
तेरे कदमों में जानो दिल